Jadi kadang-kadang kita berpikiran bahwasanya kalau misalkan bekerja sama itu sudah, kerjasama itu sudah menghasilkan satu sinergi. Ternyata tidak. Sinergi itu setelah bekerja sama ada hasil lebih yang bisa kita dapatkan dari situ. Tanpa adanya trust kita nggak akan pernah bisa bersinergi. Iya. Ini. Statementnya Superman is dead. Superman. Super team will always arise. Yes. Okay. Kembali lagi bersama saya Aina di BDY Podcast Fun Learning, Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Dan di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang manajemen SDM dan pengembangan SDM, kaitannya dengan pengembangan diri baik individu maupun di dalam tim itu sendiri. Nah, sebagai seorang pegawai tentunya kita akan merasa sangat bahagia apabila bisa berkembang di lingkungan yang positif dan bisa bersinergi dengan tim yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada episode podcast kali ini, yaitu bagaimana mencapai kinerja yang optimal melalui pengelolaan kebiasaan yang efektif. Dan apa saja sih kebiasaan yang efektif itu? Untuk membahas lebih lanjut topik kita pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan 2 orang narasumber di studio BDY Podcast. Yang pertama, kita kedatangan Bapak Kunto Wibisono, SE, MSI, CHRA, CP, NLP. Panjang sekali ya Pak. Beliau ini merupakan seorang praktisi di bidang human resource yang ada di Yogyakarta. Selamat datang Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Selamat pagi. Dan selain kedatangan Pak Kunto, kita juga kedatangan tamu dari internal kita sendiri. Ada Bapak Ahmad Holik, SE, MSI. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Penyelenggaraan yang ada di Balai Diklat Yogyakarta. Selamat datang Pak Holik, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Holik, kesibukannya akhir-akhir ini apa Pak? Ya seperti biasa ya Mbak Aina. Iya. Kita ini jualannya ya diklat. Betul. Peningkatan kompetensi, dan itu bagian ibadah kita. Itu bagian. kita laksanakan dengan efektif ya Pak Kunto. Betul. Dengan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan adalah yang utama. Betul sekali. Dan kalau Pak Holik kesibukannya mengurusi diklat-diklat yang ada di Balai Diklat Jogja. Kalau Pak Kunto sendiri kesibukannya saat ini apa Pak? Baik, terima kasih kesempatannya ini. Alhamdulillah saya akhir-akhir ini, karena ini mendekati akhir tahun Pak. Okay. Nah, ini biasanya saya trainer Mbak, kebetulan betul. di bidang-bidang SDM khususnya, dan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, biasanya kalau masa-masa seperti ini kita banyak mengisi training khususnya untuk bidang-bidang soft skills. Ya, dan juga ada beberapa proyek konsultansi yang masih berjalan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, sudah berapa lama sih Pak Kunto berkecimpung di dunia sumber daya manusia ini? Sejak 2003, Mbak. Wow, Berarti udah 20 tahun Pak. 20 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Kematangannya. Ya. Ya, betul. Dan ini 2 orang narasumber kita sudah sangat kompeten masing-masing di bidangnya. Kalau Pak Kunto dari sisi eksternal mungkin melihat secara luas bagaimana sumber daya manusia itu, dan kalau Pak Holik ini secara sisi internal. Mungkin nanti Pak Holik bisa spill bagaimana kebiasaan efektif yang ada di pegawai di Balai Diklat Jogja ini, Pak. Oke, langsung saja karena kita akan membahas tentang kebiasaan yang efektif. Pertama saya ingin tahu dulu nih Pak. Ya. Kalau secara meaning, kebiasaan efektif itu seperti apa, Pak? Baik, kebiasaan efektif itu sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai individu ya. Kita sebagai individu itu mengelola kebiasaan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sebenarnya, sampai dengan nanti kita mau melaksanakan pekerjaan, hingga nanti kita tidur lagi di malam hari. Nah, itu yang akan kita kelola. Nah, dibagi menjadi 2, nanti bagaimana kebiasaan kita dalam menghadapi diri sendiri, menghadapi individu, dan bagaimana kita nanti saling berinteraksi dengan tim. Berarti ada kaitannya kebiasaan yang kita secara individu dan sebagai tim seperti itu ya Pak? Iya, berinteraksi dengan orang lain, betul. Betul. Kalau Pak Holik sendiri, bagaimana pendapat Bapak
tentang kebiasaan efektif yang ada di kantor. Apakah menurut Pak Holik kebiasaan pegawai itu sudah efektif apa belum, Pak? Kalau ngelihat efektivitas ya Pak, Iya. kita itu kan terbiasa, kita kembali dulu nih, BPK itu sebenarnya core bisnisnya kan meriksa Mbak. Iya, betul. Kita selalu ngomong soal kinerja, soal LK, soal PDTT, terutama kinerja nih. Ya. Kita selalu ngomong 3E, efisiensi, efektivitas, keekonomian. Nah itu jangan sampai kita ke orang eksternal seperti itu, di dalam juga harus kita laksanakan. Nah untuk efektivitas ini, Ya. artinya apakah tercapai objek yang kita inginkan? Alhamdulillah sampai sekarang seperti yang telah teman-teman dan kita sounding bahwa kita sudah over target. Saya Luar yakin, biasa. Saya yakin efektivitas itu ya ada hal yang perlu kita Gali lebih lanjut. Ya. Oke. Semoga dengan adanya Pak Kunto ini akan lebih menjadi booster. Ya, amin. Dan selanjutnya Pak, saya kembali ke Pak Kunto lagi. Ya. Apa sih Pak fungsi kebiasaan efektif ini untuk membentuk baik individu maupun secara tim? Baik, jadi melalui kebiasaan efektif kita bisa membangun individu sehingga kita betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi pekerjaan kita dan bagi untuk tim, yang kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk tim atau berinteraksi dengan orang lain, kita bisa memberikan yang terbaik juga sehingga kita bisa berkomunikasi dengan bagus untuk menghasilkan hasil kerja yang optimal. Nah, untuk tahap-tahapnya sendiri, tadi Pak Kunto menyinggung ada dari dalam diri kita sendiri, kemudian dari luar, itu mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama dari diri kita sendiri dulu Pak, itu seperti apa? Baik, dari diri kita sendiri nanti ada 3 kebiasaan efektif. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai individu itu bisa bertindak proaktif ya. Artinya bagaimana nanti kita bisa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan ini yang sering terjadi nih, jangan melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Nah ini yang pertama. Siap. Kemudian yang kedua nanti adalah bagaimana agar kita bisa mulai mendesain ya pekerjaan kita sehari-hari agar nanti bisa berjalan sesuai harapan. Kalau istilah kebiasaan di sini adalah memulai sesuatu dengan gambaran akhir. Jadi semua harus melalui perencanaan yang matang. Nah ini 2 kebiasaan untuk individu. Berikutnya ada lagi bagaimana kita mengatur waktu. Time management itu adalah kebiasaan kita yang ketiga. Jadi setelah dibuat blueprintnya, itu kita harus bisa melakukan time management. Termasuk di dalamnya nanti kita bisa melakukan delegasi terhadap rekan-rekan kita yang lain. Terhadap anggota tim atau mungkin terhadap orang lain yang memang kita bisa pandang layak untuk didelegasikan. Jadi gini, setiap pekerjaan yang didelegasikan itu ada tipe-tipenya. Apakah nanti pekerjaan ini penting, mendesak, dan sebagainya. Itu ada tipikal rekan-rekan yang bisa kita delegasikan. Nah itu kita yang harus kita pelajari di kebiasaan 3. Nah mulai nanti ketika kita masuk di kebiasaan berikutnya, itu kita sudah bagaimana bisa berinteraksi dengan tim dan berinteraksi dengan orang lain. Seperti apa tuh Pak kalau kebiasaan untuk berinteraksi dengan tim atau orang lain? Oke, itu diawali dengan bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi. Kalau toh sampai ada pertentangan ataupun konflik, itu bagaimana kita bisa saling berpikir win-win solution, memutuskan sesuatu sehingga bisa menghasilkan win-win solution. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita akan bagaimana kita bisa membentuk satu sinergi. Jadi kadang-kadang kita berpikiran bahwasanya kalau misalkan bekerja sama itu sudah, kerjasama itu sudah menghasilkan satu sinergi. Ternyata tidak. Sinergi itu setelah bekerja sama ada hasil lebih yang bisa kita dapatkan dari situ. Dan kemudian nanti ada juga tentang bagaimana di akhir kita bisa menyeimbangkan diri antara individu, kebutuhan individu, dan juga pekerjaan sehingga kita bisa dalam artian itu bisa hidup dengan seimbang. Kalau istilah dengan Pak Kolik tadi nggak stres ya Pak ya. Menghadapi pekerjaan itu tidak stres dan bisa smooth, enjoy dengan pekerjaan yang kita lakukan. Baik, nah kalau dari penjelasan yang sudah disampaikan Pak Kunto tadi, gimana pendapat Pak Holik tentang
kebiasaan efektif baik dari sisi individu maupun dari tim, Pak? Ini luar biasa sekali insight-nya, Pak. Karena sehari-hari ya seperti yang dibilang Pak Kunto itu, memang tantangannya itu banyak sekali. Kita mau nggak mau harus dihadapi pada limited resources, Pak. Dan juga dengan goals and achievement yang extraordinary, jangan capaian seperti itu aja. Untuk zaman sekarang kita harus seperti itu. Nah, sehingga bagaimana mengelola resources yang ada ini sehingga bisa mendapatkan optimal dan juga extraordinary itu perlunya efektivitas, Pak. Nah, kalau saya yang paling saya utamakan adalah trust, Pak. Trust, Pak. Trust terhadap tim. Dan itu yang paling utama, artinya dengan adanya kepercayaan terhadap sama, di situ ada respect, di situ ada penghargaan terhadap hasil kerja gitu, Pak. Dan itu saya yakin akan jadi energizer ya, buat mereka untuk terus berkarya dan memberikan lebih baik lagi. Memunculkan motivasi ya, Pak. Motivasi yang luar biasa. Itu saya yakin efektivitasnya akan tinggi sekali itu, Pak. Betul. Seperti itu, Mbak Ina. Nah, ini tadi 2 poin yang bisa saya garis bawahi adalah trust dan respect. Nah, Pak Kunto, kalau dari trust dan respect ini tadi masuk ke tahap yang mana, Pak? Dari kebiasaan yang efektif. Dalam kebiasaan efektif, betul, Pak. Terima kasih tadi. Ini juga insight baru juga. Trust itu masuk ke bagaimana kita nantinya bisa bersinergi, Pak. Karena tanpa adanya trust kita nggak akan pernah bisa bersinergi. Jadi yang lain, untuk aspek yang lain, tanpa adanya trust kita tidak akan mampu mendelegasikan tugas pada rekan kita. Jadi biasanya kecenderungan orang nih, cenderungan saya juga dulu ya sebagai individu, ini pekerjaan saya, sehingga saya harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan sempurna. Tetapi kadang-kadang beban ini tambah, mungkin atasan memberikan pekerjaan baru. Tanpa kita punya trust, kita tidak akan berani mendelegasikan ke orang lain. Tapi dengan adanya trust, selain mempermudah pekerjaan kita, meringankan beban kita, juga sebenarnya itu akan membentuk tim kita untuk menjadi lebih efektif. Itu dia trust ya. Berarti ada kaitannya juga dengan time management yang tadi dari kebiasaan efektif pribadi ya, Pak ya? Iya. Kalau respect ini masuk ke tahap yang mana, Pak? Respect akan masuk ke tahap yang pertama, be proaktif. Artinya apa? Bahwasanya ketika saya mendapatkan tugas, saya akan buat tugas itu sebagai tanggung jawab utama saya. Dan pada akhirnya nanti apabila saya mendelegasikan ke orang lain pun berarti saya tetap harus bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Di yang kedua pun juga akan terkait, terutama tentang bagaimana saya harus mendesain tugas sehingga saya punya kebiasaan tugas yang dibebankan kepada saya, tugas yang diberikan kepada saya itu harus betul-betul perfect. Jadi kita harus persiapan harus matang dan dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kalau kita membuat satu tugas dengan persiapan yang matang, time management juga harus masuk di situ. Itu yang terkait dengan respect. Dan bagaimana nantinya kita menyerahkan ke tim, apabila memang harus diselesaikan tim, itu termasuk juga di dalamnya. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Nah, baik Pak, tadi ada tahap dari diri pribadi, kemudian ada dalam tim. Apakah ada tahap lanjutan untuk membuat seluruh tahapan pembentukan pribadi yang efektif ini menjadi lebih lengkap, Pak? Kalau untuk pembentukan berikutnya sebenarnya ini kan kita pecah poin-poin ya sebenarnya. Jadi ada beberapa kebiasaan yang tadinya individu, kemudian yang ada juga yang tim. Yang terakhir ini kembali lagi sebenarnya ke individu, bagaimana kita membiasakan diri kita dengan itu. Karena kadang-kadang kita sudah pecah-pecah berbagai macam kebiasaan, tetapi yang dilaksanakan hanya beberapa saja. Hal ini mungkin akan berhasil, tetapi tidak akan sempurna apabila tidak dijadikan satu betul-betul kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Makanya tadi sempat kami menyinggung bahwasanya produktif tidaknya kita bekerja, efektif tidaknya kita bekerja, itu dimulai dari bagaimana kita menschedule-kan diri kita, menjadwalkan diri kita. Nah, dalam suatu penerapan kebiasaan baru nih Pak, menurut saya itu yang susah adalah pada saat awalannya Pak. Bagaimana memulai suatu kebiasaan yang baru tersebut. Nah, Pak Kunto punya ini kiat-kiat nggak sih Pak? Bagaimana agar kebiasaan baru yang ingin kita mulai itu
kita punya tujuan yang jelas, kemudian bisa kita jalankan. Baik. Mood seseorang ini naik turun ya Pak ya. Ya, betul. Betul. Mood naik turun, mood seseorang kan naik turun ya. Kadang bagus, kadang enggak. Memulai itu sebenarnya harus ada komitmen di depan. Jadi memulai itu dimulai dengan dicatat yang betul-betul harus kita lakukan apa. Di awal-awal untuk memulai bangun pagi itu pun susah. Iya, betul Pak. Bahkan kadang-kadang kita mau subuhan pun bangunnya sudah jam 6. Oke, subuhan jam 6. Kadang-kadang sholat duha gabung dengan subuhan ini kan kadang-kadang membuat kita kurang efektif ya. Nah, kita paksa pertama kali untuk bangun pagi, sholat subuh, setelah itu jangan tidur dulu. Kita merenungkan yang terkait dengan pekerjaan apa yang belum saya selesaikan dan harus saya selesaikan saat ini. Ini harus masuk dahulu. Kemudian setelah itu, di akhir setelah kita pulang kerja, kita harus catat hutang pekerjaan kita apa saja yang akan kita selesaikan di hari berikutnya. Berarti harus ada, tadi Pak Kunto menyebutkan harus ada unsur paksaan. Seperti itu Pak? Memaksa diri sendiri. Memaksa diri sendiri. Harus. Akan lebih bagus apabila itu dilakukan secara tertulis. Iya. Dan kita evaluasi setiap pagi setelah kita sholat subuh. Baik. Jadi setiap pagi lah intinya. Ya. Berarti setelah tadi misalnya kita sudah muncul nih, awalan kita sudah memulai kebiasaan yang efektif itu, kemudian hal selanjutnya adalah kita butuh konsistensi Pak. Ya. Misalnya kita sudah bertekad untuk melakukan suatu kebiasaan yang efektif, mungkin seminggu pertama itu masih sesuai rencana Pak. Tapi nanti minggu selanjutnya, sebulan kemudian itu mungkin tidak berjalan sesuai rencana, atau kita kadang-kadang tidak konsisten gitu Pak. Nah, apa yang bisa Pak Kunto sampaikan terkait hal ini? Di kebiasaan kedua kita akan tadi merancang apa yang akan kita lakukan ke depan, karena semua apa yang akan kita lakukan itu akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua adalah melaksanakan. Pada saat merencanakan itu berarti kita sudah merancang dan melakukan kegiatan yang sifatnya kegiatan mental. Yang kedua, ketika kita melaksanakan execution itu berarti kita sudah melakukan kegiatan fisik secara fisik. Nah, agar kita konsisten di dalam diri kita itu perlu membuat apa yang disebut personal mission statement. Personal mission statement. Ya. Seperti apa itu, Pak? Bentuknya gini. Jadi saya sudah punya niat misalkan. Oh, ternyata saya memang ingin menjadi trainer. Sehingga saya merancang kebiasaan-kebiasaan menjadi trainer itu apa saja. Misal nih, ketika saya akan memulai satu training, maka ada kebiasaan 1 jam sebelum training itu dimulai, saya sudah harus sampai lokasi, Pak. Jadi, betul, nah sahabat pembelajar ini terbukti dengan tadi pelaksanaan podcast ini Pak Kunto datang 1 jam sebelum jadwal yang sudah kita tetapkan. Luar biasa. Jadi oke, baik, lanjut Pak. Memang susah. Nah, ketika kadang-kadang kan mood kita lain Pak ya. Sebentar. Mood kita kadang turun. Itu saya membuat satu personal mission statement yang sudah saya buat. Saya baru launching itu tahun 2018. Life to teach and motivate. Jadi saya ingin membuat hidup saya ini untuk mengajar dan memotivasi orang lain. Nah, fungsi personal mission statement apabila kita agak berbelok dari rel yang sudah kita buat tadi, itu kita akan kembali lagi. Ya, kembali lagi ke jalur tersebut, back on track. Ya. Berarti tadi mood kita juga sangat mempengaruhi sebenarnya, Pak ya. Banget. Ya. Nah, kalau dari Pak Holik sendiri mungkin bisa sharing pengalaman Pak tentang kebiasaan efektif ini, bisa dari diri Pak Holik sendiri atau bagaimana Pak Holik melihat yang sudah ada di Balai Diklat Yogyakarta, Pak. Ya, terima kasih. Ini memang suatu fenomena yang manusiawi menurut saya, Pak. Oke. Jadi kita sebenarnya, kalau saya pribadi ya, bagaimana memanusiakan sesama kita, apalagi kolega ya, kolega kita. Jadi dengan adanya, kembali lagi kita di Mbak Ana, Pak. respect tadi, bahwa nggak ada yang lebih dari kita kalau tanpa mereka, Pak. Tanpa dukungan tim. Ada yang bilang statementnya Superman is dead. Superman. Super team will always arise. Yes. Nah, jadi dengan adanya kita pemahaman atas lingkungan, misalnya anggap si A ini
beban kerja tetap kita samakan ke yang lain, tapi ternyata setelah kita lihat dia ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia ya mungkin bad mood, ada masalah pribadi, mungkin masalah kesehatan. Nah, hal-hal itu yang perlu kita ketahui sehingga harus menyesuaikan dengan beban yang harus kita berikan. Nah, di situ menurut saya memanusiakan orang. Mood booster itu kita sesuaikan, Mbak. Mungkin betul, dengan betul. kita melakukan pendekatan persuasif kita coba untuk masuk atau mungkin kita jadi solusi atas permasalahan mereka. Dengan gitu akan menjadi kembali lagi spiritnya akan naik muncul lagi. Nah Pak, di Balai Diklat Jogja sendiri kan sekarang sedang ramai diadakan pelatihan kolaboratif tuh Pak. Dan tentunya itu perlu tim-tim yang mendukung terselenggaranya acara tersebut berjalan dengan lancar. Bagaimana Pak Holik bersinergi dengan tim-tim yang ada di belakang pelatihan ini semua untuk menyelenggarakan semua pelatihan yang ada di Balai Diklat Jogja Pak? Nah, kembali tadi yang di rancangan tadi Pak. Ya. Segala sesuatu itu harus well arrangement, detail harus lakukan. Siapa ngerjain apa dan pada posisi apa. Nah itu biasanya kita lakukan dulu. Tapi karena bisnis kita ini adalah rapid business Pak. Artinya sesuatu itu siklusnya itu rapid gitu. Berulang. Ya. Sehingga ini diperlukan suatu ketajaman dan kekompakan yang luar biasa. Apabila siklus anggap mesin mobil, itu kan cepat nih. Stuck di jalan, giginya patah aja sedikit, wah itu nggak akan jalan. Akan jalan. Artinya treatment personal, kemudian perencanaan, selalu aware terhadap masalah yang tiba-tiba ada di tengah, gitu kan. Jangan dibiarkan. Nah, itu akan menjadi suatu efektifan suatu kegiatan kita ini Mbak. Diklat kita kan luar biasa nih. Minggu ini aja kita ada 5 nih. Wow. 5 diklat nih yang harus kita apalagi seperti Pak Iwan juga harus membuka sana, membuka ini. Itu jam kerjanya sekali. Jadi kalau bisa jadi kayak Amumba membelah diri mungkin ada. Ya seperti itu nature-nya kita ya Mbak. Artinya treatment juga harus kita menyesuaikan seperti itu. Lain ya kalau yang suatu bisnis, suatu kegiatan yang sifatnya long period ya. Nah, itu mungkin akan beda dengan treatment dengan kita yang rapid gitu. Baik, terima kasih Pak Holik. Nah, Pak Kunto ngomong-ngomong tentang kendala nih Pak. Secara teori, kalau misalnya dalam suatu sinergi itu terdapat kendala, bagaimana sikap kita? Bagaimana apa yang harus kita lakukan, Pak? Oke. Dari beberapa pengalaman ya yang sudah kita lakukan Pak di perusahaan, khususnya untuk ketika kita melakukan konsultansi SDM di perusahaan, kendala itu harus terdetek. Oke, siap. Dan bahkan kita juga harus sebenarnya sudah mempunyai antisipasi tertentu. Di beberapa perusahaan bahkan setiap pagi ada yang disebut morning meeting. 5-15 menit itu sebenarnya mengevaluasi lagi apa yang sudah dilakukan hari sebelumnya. Kemudian nanti kita mau melakukan apa, termasuk kemungkinan kendala yang bakal muncul itu apa saja. Tujuannya apa? Agar semua bisa terantisipasi dengan baik. Berarti itu dia tadi morning meeting. Mungkin nanti bisa diterapkan ya Pak, adanya morning meeting itu setiap awal memulai pelatihan seperti itu ya Pak. Iya. Dan selanjutnya untuk Pak Holik, menurut Bapak seberapa penting sih pengelolaan kebiasaan efektif bagi pegawai ini Pak? Oh, sangat penting sekali Pak. Efektif itu kan menurut saya bagaimana caranya biar berefek ya Pak. Artinya apa yang kita lakukan ada efeknya. Gitu. Kalau nggak ada efek ya artinya ya nggak usah lakukan apa-apa deh. Berarti kita wasting time, wasting energy, wasting resources ya. Itu harus kita mulai dan kita galakkan dengan melalui salah satunya ya boleh dibilang Bapak bisa dibilang coach, bilang mentor, dan insight-nya yang sangat kaya Bapak ini. Salah satunya Pak Kunto ini yang harus menjadi salah satu partnership daripada kita. Betul Pak. Karena beliau pengalamannya luar biasa, 20 tahun itu bukan hal yang pendek gitu Mbak Ena. Sementara kita yang perlu terus berjalan dan belajar. Ya, karena kita bagian daripada ekosistem pembelajaran Pak. Betul.
Kalau kita sendiri aja belum bisa menerapkan itu, bagaimana kita bisa mengefek eksternal gitu, Pak? Betul. Nah, ya dari situ aja. Ya, tetapi kita jangan kecil hati, Mbak Ena. Kita ini adalah suatu sistem yang siklus ya, Pak. Ya. Kita niatkan terus untuk terus berjalan, untuk belajar untuk hal yang lebih baik lagi ke depan, untuk pelayanan lebih baik ke depan. Dan bersyukur kita ketemu beliau. Iya, iya. Baik, jadi seperti yang disampaikan Pak Holik tadi, benar bahwa Balai Diklat Yogyakarta sebagai salah satu yang ada di dalam ekosistem pembelajaran ya Pak ya, dan Balai Diklat Yogyakarta juga berkomitmen untuk menerapkan kebiasaan yang efektif. Salah satu implementasinya adalah dengan kita kemarin sudah melaksanakan pelatihan managing team dan sinergi bagi pegawai yang ada di Balai Diklat Yogyakarta. Betul ya Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, waktu itu bagaimana sampai pada akhirnya memutuskan untuk mengikutkan seluruh pegawai Balai Diklat Jogja untuk pelatihan managing team dan sinergi ini. Ya, itu ikhtiar kita ya Mbak. Jadi kita memandang dalam suatu diklat itu selain adanya transfer knowledge, transfer experience, dan itu juga ada suatu lingkungan yang harus kita bangun untuk merefresh kembali, merefresh keakraban kita, merefresh kekompakan kita, merefresh semangat kerja tim kita. Sambil kita, makanya setelah kita ada insight yang luar biasa, ya dengan sharing itu kemudian diakhiri dengan kegiatan outdoor. Iya, betul. Itu merupakan simpulnya Mbak. Mbak Ina, simpul-simpul yang harus kita rekatkan tuh Mbak. Ya. Dari situ kita harapkan setelah refresh dengan insight yang baru, kinerja, insya Allah kita harapkan akan meningkat. Berarti itu sejalan dengan tagline kita ya Pak, Fun Learning Get Healing. Betul. Luar biasa hostnya. Itu mengarahkan Fun Learning Get Healing. Nah, pada saat pelatihan kemarin managing tim dan sinergi, salah seorang fasilitator kita yaitu Pak Kunto sendiri yang waktu itu menjadi fasilitator pada pelatihan tersebut. Nah, menurut Pak Kunto sendiri bagaimana keikutsertaan waktu itu para pegawai Balai Diklat Jogja dalam mengikuti pelatihan, Pak? Pak, saya sebenarnya speechless. Gimana? Tapi gini, begitu dari Balai Diklat menyerahkan kepada kami, bisa nggak didesain trainingnya? Itu kami menyusun desainnya mulai dari materinya seperti apa hingga saya diminta menyusun itu sampai ke rundown, Pak. Jadi sampai poin-poinnya, gamesnya apa, itu betul-betul harus kita buat tailor-made disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Tapi di awal-awal ketika kita melihat rekan-rekan, itu pertama kali yang saya lihat, saya amati, wah tegang semua ini. Tegang semua nih. Tapi saya percaya bahwasanya kalau tegang berarti masih ada kemauan yang kuat untuk mengikuti pelatihan. Begitu kita lakukan ice breaking, kemudian kita masukkan beberapa simulasi, termasuk ada kami sertakan experiential learning, beberapa permainan-permainan kecil tetapi yang konteksnya ini berhubungan langsung dengan pekerjaan sehari-hari dan beberapa form yang bisa kita terapkan. Kemudian ada beberapa game yang kemudian rekan-rekan membuat bentuk dengan menggunakan peralatan peraga. Nah, kemudian mereka bisa membuat action plan. Itu tujuan kami di awal adalah bagaimana agar rekan-rekan bisa membiasakan diri sehingga semua pekerjaan itu terencana. Betul. Nah, akhirnya sampai dengan hari ketiga, juga hari kedua itu juga kami sampaikan bagaimana cara pola berkomunikasi yang baik melalui verbal dan non-verbal agar tim ini bisa, kalau istilah Pak Holik tadi, memunculkan trust ya Pak Holik, memunculkan trust, dan itu terbukti di hari ketiga ketika kita laksanakan secara outdoor kemarin, mereka bisa kompak menyelesaikan problem yang ada. Terima kasih. Salut saya. Dan dari pengalaman saya pribadi nih Pak, setelah ikut pelatihan itu, terasa di kantor itu sinerginya jadi lebih kuat. Gitu. Pak Holik juga ngerasa yang sama Pak? Nah, Pak Holik, kalau misalnya, ini kan kemarin pelatihan ini sudah kita laksanakan pelatihannya di internal kita yang menjadi peserta. Kalau misalnya dari eksternal, mungkin dari pemerintah daerah dan lain-lain ingin ikut pelatihan yang sama di Balai Diklat Jogja, apakah bisa Pak?
wah sangat bisa sekali. Makanya ini bagian daripada upaya kita ya Pak. Artinya setelah kita rasakan sendiri nih, ini ada pengaruhnya nggak nih? Gimana rasanya ini nih program ini? Ternyata setelah kita lalui, wah jangan sampai kita sendiri yang menikmatinya gitu loh. Ya, ada banyak sekali satker di luar yang memerlukan hal seperti ini, Mbak. Terutama di pemerintah daerah, di kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, dan mereka itu wah luar biasa. Seandainya mereka bisa mendapatkan insight yang kita dapatkan dari pelatihan kemarin gitu, Pak. Mereka dari BUMN ya kinerjanya, outputnya akan jelas. Dari pemerintah daerah pelayanannya akan lebih meningkat kembali gitu, Pak. Memang sudah bagus, tapi beberapa hal mungkin ya standarnya akan terus meningkat, Pak, dengan situasi dengan volatility yang luar biasa sekarang ini. Agility-nya tinggi ya Pak. Wah, tinggi sekali ini. Ini harus aware, Pak, dan harus improvement, kompetensi, skill itu soft harus skill juga. Soft skill itu luar biasa. Kebiasaan efektif ini adalah kuncinya, Pak. Betul. Jadi mungkin sahabat pembelajar kebanyakan taunya kalau di Baladiklat Jogja itu pelatihannya tentang yang berhubungan dengan yang teknis banget gitu ya, Pak. Tapi kita juga ternyata menyelenggarakan pelatihan yang kaitannya dengan pengembangan soft skill. Dan tentunya melalui fasilitator yang sudah sangat expert di bidangnya seperti Pak Kunto ini ya, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kita closing nih, Pak. Sebagai orang awam, hal minimal apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan efektif? Mungkin bisa Pak Kunto jelaskan. Baik. Saya akan sedikit mengambil apa yang disampaikan Pak Kholik tadi ya Pak. Yang pertama itu justru bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan konsisten. Betul. Nah, sesuatu dengan konsisten. Kemudian yang kedua, selain konsisten, setelah kita bisa konsisten, kita komit dengan apa yang kita lakukan. Setelah komit, dengan adanya muncul komitmen, insya Allah kebiasaan individu sudah bisa diambil. Kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk bersinergi dengan rekan satu tim atau pihak eksternal lain itu juga sudah bisa diambil, maka kita akan bisa menjadi orang yang produktif. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Pak Kholik mungkin bisa penekanan kembali kepada sahabat pembelajar dimanapun mereka berada tentang pentingnya soft skill mengenai kebiasaan efektif terutama di lingkungan kerja, Pak. Ya, oke, terima kasih Mbak Hina. Sahabat pembelajar sekalian, hidup kita ini adalah bergantung dari niat. Niat kita untuk selalu improvement, untuk memberikan yang terbaik. Oke. Kita hidup ada di dunia ini ada untuk beribadah, menghasilkan output yang menjadi outcome. Nah, disinilah perlunya kita memperkaya diri dengan soft skill. Salah satunya adalah gimana kita membentuk kepribadian kita yang lebih paripurna, lebih siap untuk menjadi bagian dari suatu tim yang menengah, yang lebih besar lagi, sehingga dari kolaborasi dan sinergi ini akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Nah, semoga salah satu ikhtiar kita ini dengan melalui pelatihan soft skill yang akan kita adakan ini akan menjadi sesuatu yang top. Betul. Untuk menjawab tantangan ke depan. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih Pak Kholik. Nah, sahabat pembelajar, itu dia tadi bincang-bincang kami dengan narasumber mengenai kebiasaan yang efektif. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat pembelajar dan juga bisa membuka wawasan bagi peserta pelatihan yang ingin mengikuti pelatihan di Baladiklat Yogyakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kunto dan Pak Kholik yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di BDY Podcast. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kita ada Instagram di BDPKN Jogja, bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada di Baladiklat Jogja selama mengikuti pelatihan. Tentunya dengan tagline yang sama, kita tagline sebelum penutupan ya Pak. Baik, BDY Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu.